Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sukacita. Kembali kita ketemu dalam nasihat Injil saat ini. Namun sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang di hadapan-Mu untuk bersyukur, berterima kasih atas kasih setia-Mu dan anugerah-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami rindu mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon pimpin kami, tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa merasakan berkat anugerah yang berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan saat ini yang terambil dari Amsal pasal 23 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan hidup pasti dialami oleh setiap orang. Tidak ada yang bisa menolak apabila ia datang. Jika harus dipilah-pilah, tentu ada berbagai jenis persoalan manusia dalam hidup ini. Mungkin itu masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, ya, dan pergumulan yang lain. Ada orang yang lari dari masalah, atau ada orang yang menghindar dari masalah itu. Namun hal itu menunjukkan ia adalah seorang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Atau bisa dikatakan dengan bahasa sehari-harinya pengecut. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan ini saya mengangkat tema bagi kita adalah bijak dalam menghadapi pergumulan. Ya. Bijak dalam menghadapi masalah atau pergumulan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa tipe manusia ketika menghadapi suatu permasalahan hidup. Ya. Ada 4, maka saya katakan 4M. Ya. M yang pertama adalah menghadapi dengan panik atau takut. Ya. Ketika seseorang menghadapi masalah, ia begitu panik, ia begitu takut, atau tidak tahu harus berbuat apa. Sehingga Bapak Ibu, yang terjadi, dia lari dari masalah yang dihadapi. Karena dia menganggap bahwa masalah itu masalah sesuatu hal yang mengerikan. Merasa dirinya hancur dan tak berdaya lagi. Dan bahkan dengan kepanikannya itu dalam masalah yang dihadapi, dia mengambil keputusan dalam dirinya. Dan bahkan yang kita lihat ketika anak-anak muda ya menghadapi masalah yang berat, maka mengambil jalan pintas
untuk memutuskan hidupnya di dunia ini. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, M kedua adalah menghadapi dengan dramatis. Permasalahan yang biasa-biasa saja seolah-olah dianggap menghadapi raksasa. Ya. Jadi yang terjadi ya, itu seakan tidak bisa dikendalikan, tidak bisa mengangkat, keluar dari masalah itu. Ya. Tipe yang ketiga Bapak Ibu, M yang ketiga adalah menghadapi dengan serius. Ya. Tipe ini atau orang ini menghadapi setiap permasalahan dengan tidak kaget-kagetnya. Ya. Atau ada yang berkata bahwa makanan setiap hari itu masalah buat dia. Ya. Malah mengatasi masalah pun cepat untuk mendapat solusi. Ya. Namun, jika tanpa ada pengendalian diri, tanpa doa, tanpa meminta hikmat dari Tuhan, terkadang orang yang serius ini mengambil keputusan yang salah. Ya. Itulah orang yang serius. Yang keempat, M adalah menghadapi dengan tenang dan santai. Ya. Orang seperti ini sangat jarang ditemui Bapak Ibu. Persoalan sebesar apapun, ia tetap tenang menghadapi dan bahkan terlebih dahulu akan diserahkan kepada Tuhan setiap pergumulan. Bukan lari, bukan mengambil keputusan secara cepat. Ya. Jadi jika Bapak Ibu dan saya dalam menghadapi pergumulan ini, permasalahan ini, ya, mari kita menduluankan datang kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Bukan lari dari masalah. Karena Paulus berkata di 1 Korintus pasal 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang engkau alami itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi Bapak Ibu, setiap pencobaan, setiap masalah, bahwa itu masalah biasa. Ya. Mari kita menerimanya dengan kepala dingin, ya. Hati tenang, maka ada solusi yang baik, ada jawaban yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Mari Bapak Ibu, saudara pemuda, pemudi yang menghadapi masalah hidup, ya, bijak menghadapinya. Jadilah kita bijak sesuai dengan takut akan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam anakmu Yesus Kristus, terima kasih atas firman yang mengingatkan kami dalam menghadapi kesulitan hidup, permasalahan, cobaan. Biarlah kami hadapi dengan hati yang bijaksana. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Karena Tuhan yang membukakan pintu jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu bekerja bagi kami semua untuk menyelesaikan setiap permasalahan hidup yang kami hadapi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.